Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga sehat selalu ya. Bertemu kembali dengan sesi bimbingan dan konseling. Kali ini kita akan belajar bersama tentang manajemen waktu atau cara mengatur waktu. Di video kali ini saya akan berbagi tentang tips sukses untuk manajemen waktu. Simak bersama yuk. Menjadi siswa yang produktif merupakan salah satu hal yang penting untuk meraih sebuah kesuksesan. Salah satu faktor mencapai kesuksesan adalah waktu. Sudahkah kita mengatur waktu kita dengan baik? Silahkan introspeksi diri masing-masing. Tips sukses manajemen waktu yang pertama, membuat to-do list. Buatlah jadwal harian, baik untuk kegiatan di rumah ataupun kegiatan belajar di sekolah. Silahkan, buatlah rincian kegiatan harianmu mulai dari bangun tidur sampai menjelang tidur. Seperti halnya di sekolah ada jadwal pelajaran. Seperti itu pula kita membuat rincian harian dalam sebuah kehidupan. 2. Tentukan prioritas. Buatlah skala prioritas pada kegiatan yang akan dilakukan. Prioritas utama berada di urutan teratas karena merupakan hal yang penting. Salah satu tugas utama seorang siswa adalah belajar. Maka, jadikanlah waktu untuk belajar menjadi prioritas utama. Misal, di sekolah ditentukan jam pembelajaran daring mulai pukul 8 pagi sampai 11 siang. Maka, prioritas utama seorang siswa adalah belajar. Pada pukul 8 sampai 11 siang, prioritaskan waktu tersebut untuk belajar, bukan untuk bermain-main. 3. Tidak menunda-nunda. Nah, siapa nih yang masih suka menunda-nunda mengerjakan tugas? Itulah mengapa jadwal yang kita buat itu sangat penting dan bermanfaat untuk diri kita sendiri. Karena ketika kita menunda satu saja kegiatan yang sudah kita tulis, maka itu akan sangat berdampak pada kegiatan-kegiatan selanjutnya. Procrastination could be a bad habit. Menunda-nunda ini merupakan salah satu kegiatan atau aktivitas yang kurang baik, karena akan menjadi sebuah kebiasaan yang buruk. 4. Jadwalkan waktu untuk beristirahat. Istirahat yang cukup juga menopang kinerja sistem imun kita. Maka, upayakan agar jam tidur kita tetap teratur sebagaimana hari-hari biasa saat kita harus ke sekolah. Dalam jadwal harian kita yang sudah kita tulis, silakan tuliskan juga jam berapa atau jadwal kita untuk beristirahat, karena tubuh kita tidak dianjurkan atau tidak bisa untuk selalu beraktivitas. Ada kalanya tubuh membutuhkan waktu juga untuk beristirahat supaya full power kembali ketika kita harus melakukan sebuah aktivitas atau kegiatan. 5. Tentukan deadline personal. Deadline personal dapat dilihat dari tenggang waktu tiap tugas atau kegiatan yang ada. Jika deadline tersebut memiliki waktu yang sedikit, maka dapat dilakukan terlebih dahulu, supaya tidak melebihi batas waktu yang ditentukan. Misal, hari ini ada pelajaran PKN dan matematika. Guru PKN memberikan tugas maksimal dikumpulkan nanti siang pukul 12. Guru matematika memberikan tugas yang maksimal dikumpulkan jam 12 besok siang. Maka pelajaran mana dulu yang harus kita kerjakan? Ya, betul sekali. Kita harus mengerjakan yang deadline-nya paling dekat, yaitu pelajaran PKN. Setelah itu, kita kerjakan pelajaran matematika. Jadi tentukanlah deadline mana yang harus kamu kerjakan terlebih dahulu sesuai dengan deadline yang ditentukan. Supaya deadline
yang sudah kita catat dapat dikerjakan dengan baik dan tidak ada yang terlewat. Enam, tepat waktu atau mulailah lebih awal. Lakukanlah kegiatan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Ketika kita sudah melakukan atau menulis kegiatan, maka lakukanlah atau kerjakanlah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Alangkah lebih baiknya kita dapat memulainya lebih awal, supaya ketika kita dapat memulainya lebih awal atau tepat waktu dan ada waktu yang tersisa di akhir, waktu tersebut dapat kita gunakan untuk beristirahat. Dan terakhir, yang ketujuh adalah meluangkan waktu untuk refreshing. Karena ada kalanya tubuh membutuhkan waktu juga untuk refreshing, supaya dapat mengurangi ketegangan otot yang ada. Siapa sih yang gak suka refreshing? Karena refreshing dapat membahagiakan diri kita. Ketika diri kita bahagia, maka otak kita akan lebih refresh lagi, lebih jernih lagi dalam berpikir. Tubuh kita akan lebih rileks lagi untuk melakukan sebuah kegiatan. Maka luangkanlah waktu atau jadwalkanlah waktu untuk refreshing. Yaitu adalah 7 tips yang dapat saya sampaikan untuk mengatur waktu atau manajemen waktu. Dan salah satu kunci sukses untuk mengatur waktu adalah konsisten. Konsisten untuk melaksanakan kegiatan harian agar terbentuk sebuah habit yang baik. Ketika kita dapat melakukan kegiatan yang sudah kita tulis dengan teratur, dengan konsisten, maka akan lebih mudah lagi kita untuk menjadi atau membentuk sebuah habit yang baik sebagaimana yang memang sudah kita butuhkan. Itulah salah satu kunci sukses yang harus dipegang, yang harus diingat dan harus dijalankan. Pertanyaannya, apakah kalian memiliki tips lain dalam manajemen waktu supaya waktu yang kita miliki ini dapat lebih efektif atau produktif? Ketika memiliki tips, silakan kalian bisa tuliskan di kolom komentar supaya dapat berbagi dan bermanfaat kepada sesama. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.